Amerika, global lah, kita bawa global. Langsung straightforward aja, Bigground itu mempunyai visi dan misi yang sangat besar. Makanya kita mempunyai hashtag experience the extraordinary. Kita ingin memberikan something yang people nggak bisa deliver ke orang-orang banyak ya, seperti konsep yang kita punya, konten yang kita punya, terus gebrakan-gebrakan artis yang kita bawa ke Indonesia. Nanti nggak hanya di promotor, juga we have a lot of things that we can deliver to people in Indonesia ya. Balik lagi, kita akan selalu memberikan surprise ke kalian, yang pasti we never stop to do the experience with the extraordinary. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Seperti yang teman-teman wartawan lihat, kita di sini kita punya beberapa line up. Seperti kita ada Chen, kita ada Xiumin, dan kita ada Fansnya itu. ya, fansnya nih ya. Dan kita ada one of the famous girl band juga ya, which is XID. Lalu kita ada mystery guest juga, yang nanti kalian bakal surprise siapa yang akan hadir nanti. Dan kita juga akan ada opening act by our local girl band, which is Starby. Wow, luar biasa. Kita sering lah ya banyak promotor yang harus memanjakan para fans, itu paling penting ya gitu. Dan sini juga Bigground itu juga pasti sangat mementingkan para fans dari para artisnya nih. Nah jadi kita juga mempunyai banyak aktivitas yang kita bisa berikan kepada fans sehingga mereka nggak bosan pada saat menunggu acara, dan mereka bisa menikmati lah acara-acara yang kita sudah buat itu di event Bigground Fest Kepuria Vol 1 ini. Ya, boleh disebutkan tepat Di International Stadium Jakarta. di Ancol. Ancol dulu lah baru lihat. Ah, Nggak bisa bukan ya. di sini. Pokoknya seru lah, pokoknya Seru ya. Paling depan ya, paling depan itu untuk harga normalnya 2,2, dan ini juga menurut kalau dibanding ya itu harga 2,2 ya presale. Ya maksudnya untuk view bisa lihat pori-porinya Chen sama Xiumin luar biasa kan harganya ya. Emang kelihatan pori-pori. di official Instagram Bigground Entertainment ya. Nanti para teman-teman itu bisa terus pantau aja di Instagram kita di @bigground.ent. Ya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, ini bisa dikasih tahu nih. Akan kita lakukan di tanggal 14 sampai tanggal 16, which is only 3 days ya. Nah, untuk masuk ke harga normal, boleh kita masukin ke harga normal ya. Ya, ada slide berikutnya. Harga normal kita, yang kita akan jual setelah tanggal 16. Iya, nggak terlalu beda jauh. Tadi 680 sebelah. Juga terhadap artisnya itu juga mereka merasa puas dan mereka merasa mereka bisa mengenjoy acara festival yang kita buat ini. Makan malam bersama atau apa gitu, itu kan santai. Itu ada apa enggak, terus mengenai konsep festivalnya itu kan ada 3 atau 4 dengan apa namanya mungkin satu guest star atau apa itu, durasinya berapa lama, dan satu penyanyi itu yang hadir berapa lagu yang akan mereka bawakan untuk fans di tanah air di Indonesia. Itu aja. Tentunya kalau untuk fan benefit pasti ada kita akan memberikan kepada para fans. Tapi kalau untuk makan malam bersama itu nggak ada mas. Nanti kita akan upload fan benefit itu secepat mungkin malam ini ya. Malam ini kita akan upload itu. Di official social media. Ya, di official social media Bigground Entertainment. Lalu untuk yang kedua tadi apa? Ya, soal durasi masing-masing artis. Kan ada Xiumin, ada Chen, ada. Tentunya every each artist mereka akan nyanyi 5-6 lagu. Sebenarnya durasi kita udah patok ke mereka, tapi tergantung di lapangan nih. Karena nanti kan juga ada chit chat and games antara MC kita dengan artis ya. Mereka juga akan chit and chat segala macam. Ya kita roughly
2 hour ya, totally 2 hour. Ya. Untuk semua artis termasuk lokal artisnya dan juga mystery guestnya untuk pertunjukan ini adalah 2 jam ya durasinya ya? Iya, 2 jam. Ya. Karena nanti ada improvisasi cicet dari masing-masing artis 5-6 lagu ya. Sudah cukup ya Ginting ya? Ya. Dari suara.com di sebelah sini Mbak. Ada mikrofonnya? Mikrofonnya Ginting boleh dikasih? Kenapa? Kedengeran? Oh kamu nggak mau pakai mikrofon? Suara kamu sudah mengandung perak. Nggak apa-apa, silakan. Terima kasih, perkenalkan aku Rena dari suara.com. Mas Kevin mau tanya, kan biasanya tadi dibilang Ahmad Mahdani membawa orang ke luar negeri, itu sekarang membawa Chen sama Xiumin ke sini termasuk satu penyanyi lainnya. Kalau boleh tahu seperti apa sih Mas proses untuk nge-reach mereka, membawa ke sini, susahnya seperti apa, kayak gitu. Terima kasih. Dan satu lagi adalah seperti biasa ridersnya apa sih yang diminta sama artis ini? Boleh lebih kayak misalnya mau Spesifik bawa ya? jalan-jalan kah, atau mau dikasih sate, apa dikasih apa gitu. Terima kasih banyak. Ya, ada permintaan khusus di ridersnya yang khas kearifan lokal di Jakarta atau Indonesia. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, seperti apa challenge-nya mendatangkan mereka ke sini? Challenge pasti ada. Awal buat approaching mereka sih, ya tentu they need to know our background sih, yang pertama. Karena jarak ya, jarak antara Indonesia dan Korea, dan juga waktu Korea juga lebih cepat 2 jam dibanding kita, which is communication, itu yang paling penting. Terkadang susah di bagian situ sih. Ya even I can speak Korean, tapi balik lagi, perbedaan budaya antara Indonesia dan Korea itu beda. Kalau Korea sih contoh kayak mereka maunya kumpulin semua data baru kirim ke kita, tapi kalau kita kan maunya kan secepat mungkin data dapat ya, seenggaknya ya kirim dikit-dikit dulu gitu loh. Jadi terkadang perbedaan budaya yang kayak gini itu menjadi slightly ini ya. Budaya kerja. Iya, budaya kerjanya gitu loh. Dan overall sih good ya dengan mereka, dan we never have any problem to approaching mereka. At least mereka tahu background kita siapa dan kita ini siapa, and it's gonna be smooth. Lalu yang kedua soal riders. Satu-satu dong dibedah. Si Chen gimana, Xiumin gimana? Kalau secara pribadi mereka mau riders apa sih? Ya saya nggak bisa ngomong ya Pak di sini karena itu balik lagi ke privacy ya. Jadi Yang secara umum? ya secara umum sih terkadang mereka suka, ya paling terkadang dari mostly mereka pengen coba makanan lokal yang famous, dan ada juga beberapa artis yang mereka tuh mau makanan Korea even di Indonesia. And then the general things ya minuman, ya, kopi, secara general itu aja sih. Tapi kalau buat secara detailnya ya mohon maaf Mbak, Iya. saya nggak bisa bicara juga. Lapangan biar Mas Ya. Puput yang jawab ya. Pertimbangan kita kenapa kita pilih Sadi yang pertama, mereka belum pernah datang ke Indonesia. Betul, seperti yang ngomongnya tadi. Fans mereka sangat banyak di Indonesia. Dan yang ketiga, XID itu kalau secara performance, aku pernah nonton mereka perform pada saat di Korea, which is bisa memanjakan para fansnya lah. Itulah pertimbangan kita kenapa kita mau bawa XID datang ke Indonesia. Nah untuk masalah lapangan, kita bicara taste ya. Taste pada saat kita untuk membuat festival. Kita nggak semerta-merta panggil artis ini, panggil artis ini, panggil artis ini, terus kita satuin mereka di festival. Tapi kan tentunya bisa buat kacau kalau taste-nya nggak nyatu ya. Gitu. Jadi konsep yang kita bikin, lagu-lagu yang dipunyai sama artis, kita satuin dan jadiin satu taste. Ada benang merahnya? Ada benang merah. Contoh nggak mungkin kan kalau misalnya lagunya high, kita high terus gitu loh. Pasti kan harus ada up and down vibe, taste pada saat konser festival itu diadain. Gitu. Nah, taste itulah yang kita survey, makanya kita pilih artis-artis ini untuk datang ke Indonesia. Gitu. Nah, kalau untuk bicara kapasitas, maksudnya kapasitas apa ya Mas? Kalau Tempat ya? Jualan. Kapasitas jualan. Tempat atau bagaimana? Ini kita standing. Semuanya whole standing ya, karena ini festival, jadi di floor kita standingin semua.
Dan untuk sisanya itu tribun. Kita ada cat 1, cat 2, cat 3, cat 4A, cat 4B, cat 5A dan cat 5B itu semuanya seating. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kalau cat 4A, 4B, 5A dan 5B itu kita udah notes bahwa itu adalah restricted view karena di situ ada pilar-pilar kan. Ya. Dan kita juga pasti akan note nanti pada saat kita udah announce tiket di sosial media bahwa itu adalah daerah restricted view. Jadi we combine ya. Kalau tribun itu udah default itu sebagai tempat sitting, tapi sekali lagi karena ini festival kita put Big Diamond dan Big Platinum di bawah itu standing. Jadi orang bisa jingkrak-jingkrak. Iya, betul. Bisa seru-seruan. Jadi yang cap 4B, 4A, 5A, 5B itu yang kanan kiri sama. Pertunjukan festivalnya dengan baik. Tetap nyaman gitu ya. Tentunya kalau dilihat dari kata-kata K-Poria, ya which is itu lebih menjurus ke K-pop ya. Balik lagi, kita punya visi misi yang besar. Nanti ke depan nggak hanya Korea. Kita mau bawa artis Mandarin juga. Dan juga kita mau bawa artis dari Amerika, global lah, kita bawa global. K-Poria emang kita khususkan untuk artis K-pop. Nanti kalau misalnya Jepang, Jeporia, misalnya kita bisa begitu kan, atau Mandarin, Emporia. Iya kan? Udah dapet tuh sekarang. Iya, jadi tetap namanya Big Ground Fest 2020, contoh di 2024 dalam setahun, ya kita mau buat K-Poria Fall 2, 2 kali berarti kan kita bikinnya, atau kita buat Emporia Fall 1. Tapi tetap namanya Big Ground Fest 2024. Nah, kayak gitu. Kalau artis Thailand, Sawadikap Korea. Emporia. Sawadikap Korea. Sawadikap Ria. Membuat title kita sendiri agar orang tuh akan terbiasa dengan namanya title Big Ground Fest. Pokoknya Big Ground Fest itu kita aja. Gitu lah. Tapi title di bawahnya akan kita ubah-ubah bisa. Seperti yang saya ngomong tadi, Mandarin Poria kayak, Jeporia, Aporia Amerika gitu lah. Lebih ke situ jadi ya. Between tanggal 16 Oktober sampai 18 Oktober ya. Nanti kalian bisa pantau lagi di Instagramnya Big Ground Entertainment. Ngomong di awal bahwa visi misi Big Ground ini sangat besar. Kita nggak cuma hanya di sini doang, tapi we gonna create a something big seperti nama Big Ground, which is big ground. We give a space to everyone that can enjoy that we created.